Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya sedikit akan men-share tentang sebuah tutorial cara setting virtual environment di Python itu sendiri. Nah, kita ngapain aja di tutorial kali ini? Kita lihat di sini. Pertama-tama kita itu akan menginstal dulu Anacondanya, karena Anacondanya itu ibaratnya kayak package-nya. Jadi di dalamnya itu nanti kita bisa install macam-macam, entah itu Python atau package yang lainnya. Kemudian nanti kita install juga IDE PyCharm, jadi editing khusus untuk Python. Seperti apa nanti kita integrasikan. Kemudian kita coba bikin virtual environment-nya pakai command line, terus nanti virtual environment-nya itu kita akses melalui PyCharm. Kemudian kita akan coba install package melalui perintah pip install. Kemudian kita coba bikin Python project dengan virtual environment yang sudah kita bikin tadi, tapi kita bukanya melalui PyCharm. Oke, mungkin itu yang akan kita bahas di tutorial kali ini. Oke, sebelum kita lanjut, jangan lupa teman-teman klik tombol subscribe dan loncengnya supaya nggak ketinggalan info-info dari saya. Tanpa basa-basi, langsung aja kita praktekkan ya teman-teman semuanya. Pertama-tama teman-teman download dulu Anaconda sama IDE PyCharm-nya. Tinggal cari di sini. Ini teman-teman ketik Anaconda di sini. Terus nanti ada muncul. Ini kita klik. Nah, nanti teman-teman download di sini sesuai dengan platform teman-teman. Di sini kita cari download. Nah, di sini ada distributionnya nih. Nih teman-teman download yang sesuai versinya. Kalau misalnya teman-teman Windows atau Linux, jadi disesuaikan. Yang kebetulan ini punya saya yang untuk Windows ya. Untuk Windows. Ini kalau untuk Mac sama Linux juga ada. Jadi saya download ini yang 64 bit. Nanti hasilnya akan seperti ini. Nah, ini Anacondanya. Oke, kemudian setelah itu kita download PyCharm-nya, IDE-nya. Nih teman-teman ketik sini download PyCharm. Nanti hasilnya seperti ini. Kurang lebih 376 mega. Nanti teman-teman install. Oke, kemudian setelah semuanya diinstal, ini Anacondanya juga diinstal. Anaconda dulu, habis itu baru PyCharm. Nah, ini. Nah, teman-teman download yang community bisa, yang free dan open source. Atau yang free trial. Kalau teman-teman punya lisensinya, tinggal dimasukin aja lisensinya nanti. Entah itu pakai akun kantor, pakai akun student, itu bisa dapat free 1 tahun. Seperti yang saya lakukan. Saya menggunakan akun edukasi karena saya dapat akun dari institusi, jadi makanya saya masukin. Jadi dapat lisensi kurang lebih 1 tahun. Oke, langsung saja kita masuk ke tahap berikutnya. Jangan lupa di setting dulu environment variables-nya, terutama yang di path sini nih. Teman-teman arahin ke tempat teman-teman nih. Pastinya nih. Ini pastinya di C, di user, ini nama itunya, nama nama komputernya, kemudian Anaconda script. Terus kemudian ini ke root-nya, ke script, terus di bin sama bin. Ini saya ada 2 nih. Ini mau saya hapus 1 nih. Ini saya delete aja. Oke. Terus satu lagi di sini di path-nya, jangan lupa ini di root-nya, diarahin ke sini. Seperti itu. Oke. Nah, kurang lebih nanti adanya di sini. Di user, nama komputernya, terus di sini. Otomatis defaultnya terinstall di sini. Anaconda 3. Nah, ini root-nya. Teman-teman disesuaikan. Oke, lanjut. Sekarang kita buka CMD. Kita coba, kita cek. Nah, ini ada ininya, versionnya, ini berarti udah terinstall Conda 4.8.3. Kemudian saya cek dulu pipnya, min version. Nah, ini udah terinstall juga. Oke, sekarang kita coba lihat list dari virtual environment-nya sudah ada apa belum. Di sini kita ketik conda env list. Nah, ini baru 1. Ini base-nya, ini basic banget. Jadi kalau belum pernah bikin environment sama sekali, akan muncul seperti ini. Nah, caranya kita mau bikin environment, jadi kita ketik conda script min name
terus nama itunya, nama environmentnya, misalnya machine learning. Terus di sini ininya versi Pythonnya misalnya 3.7 yang paling terakhir ya, terus enter, terus yes. Nah, dia akan otomatis membuat virtual environment. Oke, kita yes. Nah, ini udah terinstall. Kita coba cek. Kita ketik lagi conda nv list. Apakah dia sudah masuk di list kita atau belum? Oke, kita coba-coba. Nah, dia udah muncul nih. Nah, sekarang kita udah punya nih. Sekarang kita aktivasi. Activate machine learning. Jadi nama ininya. Nama virtual environment-nya. Oke, ini otomatis nih. Jadi muncul lalu seperti ini. Nah, sekarang kita udah masuk nih di virtual environment kita. Jadi kita mau install apapun di sini ya hanya ngaruh ke virtual environment ini aja. Contohnya kita lihat package apa aja yang ada di virtual environment machine learning. Kita ketik pip list. Nah, package-package yang sudah terinstall di environment ini baru ini aja. Nah, jadi kalau kita mau bikin project atau mau bikin environment yang lain, yang nggak akan ganggu environment yang lain. Jadi hanya fokusnya di sini saja, seperti itu. Kemudian kita coba buka di ininya, di PyCharm-nya. Kita akan coba buka apakah si machine learning ini, environment ini terbaca di PyCharm atau tidak. Kita buka PyCharm-nya. Terus kita create new project. Terus ini pilih pure Python. Kemudian ini klik ini. Nah, ini teman-teman arahin. Ini kebetulan saya sudah pernah bikin sebelumnya. Kalau misalnya ini belum ada di tempat teman-teman klik ini. Kemudian klik ini. Nah, teman-teman pilih ke directory root dari Anaconda itu. Sesuai dengan nama komputer teman-teman sendiri. Ini Anaconda 3. Nah, adanya di sini. Nah, ini machine learning. Terus pilih Python interpreternya yang ada di dalam folder env, kemudian nama virtual environment teman-teman. Klik ini. Nah, setelah itu oke. Nah, dia akan muncul seperti ini. Ini karena saya udah berapa kali nyoba, makanya yang saya pilih yang ini terakhir. Udah itu kasih nama di sini. Misalnya virtual env ke-1. Oke, kita create. Terus, nah ini udah jadi nih. Ya, lagi indexing dulu. Ini terminalnya. Jadi dia nanti otomatis ngaktifasi machine learning tuh. Dia otomatis aktivasi ke sini. Ini kita otomatis saja. Nah, kita cek di sini. Nah, seperti ini. Berarti paket-paketnya yang baru terinstall baru ini aja. Di sini kita coba bikin satu file Python, misalnya load data. Nah, di sini saya coba install sebuah paket untuk namanya itu sklearn. Sklearn itu paket untuk data-data berbagai macam data online yang kita bisa tarik. Kita coba di sini pip install sklearn. Oke, enter. Nah, dia connect ke internet, jadi teman-teman harus connect ke internet ya untuk install ini. Nah, ini udah selesai. Kita coba lihat pip list. Nah, ini udah muncul. Kemudian kita langsung ketikkan program saja di sini. Di sini saya copy paste. Saya akan coba apakah package yang tadi saya install itu berfungsi dengan baik. Sini saya coba beberapa program sederhana. Saya akan cetak data dari sklearn ini.
Oke, di sini Python. Oke, ternyata package yang kita install berjalan dengan baik. Buktinya ini data-datanya sudah keluar. Oke, di sini saya close. Oke, kita kembali ke sini. Di sini saya akan ngasih lihat gimana caranya untuk keluar dari environment itu. Deactivate. Nah, ini. Nah, berarti udah keluar dari environment itu, virtual environment itu. Kemudian kalau mau saya hapus, saya ketikkan perintah conda env remove min name, namanya machine learning, terus saya ketik enter. Dia akan menghapus semua package-package yang tadi telah saya install di sini, di machine learning ini. Dan kalau saya cek lagi di list environment apakah dia ada atau tidak, ternyata sudah tidak ada, sudah dihapus. Yang ada hanya base nih, yang ada hanya base saja. Dan kalau teman-teman ketikkan activate di sini, yang akan aktif itu yang default, yang base. Nah, seperti ini. Deactivate. Oke teman-teman, mungkin itu saja tutorial dari saya. Semoga tutorial dari saya ini bermanfaat buat teman-teman. Jika bermanfaat, jangan lupa di like, di komen, dan di share. Sampai berjumpa lagi di video-video saya selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.